pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Erlin Septi Hendranti. Saya dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sudah tahu kan kedatangan saya di sini untuk apa? Kedatangan saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Penyuluhan ini akan diselenggarakan selama 35 menit. Baiklah, langsung saja kita mulai penyuluhannya. Pastinya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian sudah nggak asing lagi kan mendengar tentang penyakit diabetes mellitus atau biasa yang disingkat dengan DM. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih penyakit diabetes mellitus itu. Penyakit diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa dalam darah kita itu tinggi karena hormon insulin kita tuh tidak bekerja secara efektif. Nah, bertanya lagi tentang insulin. Apa sih insulin itu? Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Dia itu bertanggung jawab dan mempertahankan gula darah di dalam tubuh kita. Insulin memasukkan gula ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi dan disimpan sebagai cadangan energi. Artinya kan kita juga bertanya-tanya, apa sih penyebab dari penyakit diabetes mellitus? Kenapa sih penyakit diabetes mellitus itu bisa ada? Nah, penyebab dari penyakit diabetes mellitus itu yang pertama ada keturunan, usia, kegemukan, kurang gerak, alkoholisme, dan juga penggunaan obat-obatan. Saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus atau DM. Tanda yang pertama yaitu sering merasakan haus, terus sering kencing di tengah malam, pandangan kita menjadi kabur, terus kita sering merasakan lelah dan juga sering mengantuk. Habis itu penurunan berat badan, kulit terasa kering, sering menderita sariawan atau infeksi. Biasanya infeksinya itu kayak bisul gitu. Habis itu mati rasa atau kesemutan di bagian kaki dan tangan dan merasakan mual dan muntah. Ibu dan bapak-bapak sekalian, pastinya sudah tahu kan kalau penyakit DM itu tidak boleh makan yang manis-manis. Nah, di sini saya akan menjelaskan makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan untuk penderita penyakit DM. Makanan yang tidak diperbolehkan yaitu manisan buah, gula pasir, susu kental manis, madu, abon, kecap, sirup, dan es krim. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, kalau ingin cepat sembuh, jangan sekali-sekali memakan makanan yang itu yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sekarang saya akan menjelaskan makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita DM, namun harus dibatasi. Yang pertama itu ada nasi, singkong, roti, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang tanah, dan juga ikan. Nah, lagi makanan yang harus dianjurkan oleh pengguna DM, penyakit DM, itu ada kol, tomat, kangkung, oyong, bayam, kacang panjang, pepaya, jeruk, pisang, dan labu siam. Jadi, jika kadar glukosa dalam darah kita itu terlalu tinggi, dan itu akan menyebabkan terjadinya komplikasi pada penderita DM. Nah, komplikasi yang terjadi diantaranya yaitu pada bagian ginjal. Itu kita akan mengalami gagal ginjal, dan juga ginjal kita akan terjadinya infeksi. Habis itu kalau di jantung itu kita terjadi hipertensi dan juga gagal jantung. Habis itu kalau mata kita akan mengalami glaukoma, habis itu dan katarak, dan pada bagian syaraf kita akan mendapati neuropati dan juga mati rasa. Nah, terus kalau di kulit itu lukanya lama, nah terus biasanya gangren dan hipoglikemia. Untuk mencegah komplikasi terjadinya penyakit di atas, yaitu kita harus melakukan diet dengan benar, minum obat secara teratur, kontrol gula darah secara teratur, olahraganya seperti jalan kaki, senam, sepeda santai. Nah, terus bila saat aktivitas kemudian pusing, kita hentikan lalu cepat-cepat minum teh manis. Habis itu mencegah kulit terluka, yaitu kita harus memakai alas kaki yang halus, terus lingkungan rumahnya itu tidak licin dan tidak juga bertangga-tangga gitu. Habis itu cegah juga kegemukan. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, pastinya sudah tahu kan kalau misalnya kita terkena penyakit DM itu resiko kita untuk terluka itu tinggi kan. Jadinya kita harus mencegah terjadinya luka. Bagaimana sih cara menghindari terjadinya luka pada kaki kita? Yang pertama, itu kita tuh jangan terlalu sering merendam kaki kita. Nah, terus jangan juga mengeringkan kaki kita tuh pakai botol hangat atau alat listrik. Nah, terus jangan menggunakan kaos kaki dan sepatu yang sempit. Nah, terus juga jangan merokok. Bapak-bapak ibu-ibu, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan bila terjadinya luka pada penderita penyakit DM.
Nah, yang pertama, bila lukanya itu kecil, kita harus membersihkan luka itu dengan antiseptik. Setelah itu, kita menutupnya menggunakan kasa steril. Dan apabila luka itu tidak sembuh pada jangka waktu 2 hari, langsung bawa ke dokter. Dan bila luka itu besar, kita harus segera membawanya ke dokter. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke perawatan kaki pada penderita diabetes. Yang pertama, setiap mandi kita harus membersihkan kaki kita menggunakan sabun. Dan lebih baik lagi kita harus menggunakan batu apung. Habis itu kita mengeringkannya menggunakan handuk, terutama dikeringkan di bagian sela-sela jarinya. Dan juga yang ketiga, kita harus memeriksa kaki kita warnanya, entah itu warna pucat atau kemerahan. Nah, terus periksa juga kaki kita tuh ada pecah-pecah atau kalus atau juga terjadinya luka. Nah, terus kita harus memotong kuku kaki kita itu selama 2 hari sekali. Dan apabila kuku kaki kita itu keras, kita harus merendamnya menggunakan air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Jangan lama-lama ya. Habis itu, gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan wool atau katun, dan terus pakailah alas kaki, jangan lupa. Tapi sebelum itu kita harus periksa dulu dalam alas kaki itu, siapa tahu ada sesuatu. Dan lepas alas kaki itu ya selama 4-6 jam. Habis itu lakukan senam kaki dan cegah terjadinya jangan sampai ada luka. Di sini saya akan memberitahu untuk memilih sepatu bagi penderita DM. Nah, yang pertama, ukurannya, dia tuh jangan terlalu sempit dan juga jangan terlalu longgar. Setidaknya tuh setengah inci lebih panjang dari kaki. Nah, terus bentuknya itu ujung sepatu tuh jangan uncing. Nah, terus tumitnya tuh kurang dari 2 inci. Setelah itu bahan sepatu tuh terbuat dari bahan yang lembut dan insole terbuat dari bahan yang tidak licin. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bisa jelaskan kembali kepada saya apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Baiklah, sudah paham ya berarti. Lanjut ke pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya, apa sih penyebab dari penyakit diabetes mellitus itu? Berarti sudah paham ya. Dan lanjut ya, pertanyaan terakhir. Makanan apa saja sih yang tidak boleh dikonsumsi dan boleh dikonsumsi oleh penderita DM? Oke, baik, berarti semuanya sudah paham ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Semoga materi saya ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.